kabar? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Hingga kini penemuan 7 janin yang dikemas kotak makan plastik dalam kamar kos di Kota Makassar masih diselidiki polisi. 2 orang yang terlibat pembunuhan seorang pemuda di Kota Makassar berhasil dibekuk. Ratusan calon haji asal Kabupaten Pindrang mendapatkan koper untuk pakaian selama beribadah di Tanah Suci. Hingga kini penemuan 7 janin yang dikemas kotak makan plastik dalam kamar kos di Kota Makassar masih diselidiki polisi. Diduga ke-7 janin hasil praktik aborsi ilegal oleh penyewa kamar kos yang akan dijual keluar Sulawesi Selatan. 7 janin yang dikemas kotak makan plastik ditemukan dalam kamar kos di Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar pada Minggu 5 Juni 2022. Ke-7 janin telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Kota Makassar. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan. Penemuan 7 janin terungkap saat pemilik kos sedang membersihkan kamar yang memunculkan bau menyengat usai ditinggal penghuninya. Pemilik kos berniat menyewakan kamar tersebut karena masa sewa penghuni sebelumnya telah habis. Begitu diperiksa, pemilik kos menemukan bau menyengat berasal dari sebuah kardus dipenuhi lakban berisi kotak makan plastik yang tersimpan 7 janin. Diduga ke-7 janin hasil praktek aborsi ilegal oleh penyewa kamar kos. Itu kayaknya enggak tahu apa itu isinya di dalam karena memang itu bau. Bau sekali. Jadi yang kedua itu dibongkar anunya. Tapi kan dari itu bilang apa isinya toh? Di dalam jadi terpaksa dibongkar. Ternyata itu mie bayi. Bayi isinya. Iya, karena ada rambutnya toh. Ada rambut, ada batu kepalanya. Kuat dugaan ke-7 janin akan dijual keluar Sulawesi Selatan. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Ditolak rujuk, seorang suami di Kabupaten Sinjai tega menikam leher istrinya. Setelah 3 hari buron, pelaku berhasil dibekuk di Kabupaten Goa. Nur Isyah terpaksa dirawat intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai setelah ditikam Sakir, suaminya, hingga kritis tidak sadarkan diri. Korban menderita luka tikam serius pada leher. Pelaku melakukan penikaman dengan badik karena korban menolak rujuk. Tindakan sadis itu bermula saat pelaku mendatangi rumah mertuanya di Desa Songing, Kecamatan Sinjai Selatan, untuk menemui sang istri. Pelaku yang sudah pisah ranjang 5 bulan ini hendak mengajak rujuk istrinya. Namun ajakan rujuk ditolak sehingga pelaku menikam korban. Usai menikam sang istri, pelaku melarikan diri. Itu pelaku datang bertamu jam 1. Bukakan pintu sama mamaku, terus dibikinkan kopi karena dikira baik-baik kan. Sekali masuk mamaku baring-baring, masuk juga Nagoro istrinya yang sedang tidur. Tapi memang setahu tak ini memang suami sudah lama pisah ya. 5 bulan sudah pisah ranjang tapi belum Cerai. Ya, belum cerai. Tapi sudah ada memang keinginan ini untuk cerai gitu. Iya. Dari buah pernikahan ini ada anak enggak? Ada. Berapa? 2 tahun lebih. Dan memang ada masalah sebelum pisahnya ini. Tidak ada masalahnya, cuma tidak mau pisah. Ya laki-laki. Istri selalu diajak rujuk tapi tidak mau. Itu sudah berapa kali diminta rujuk? Tidak tahu juga tapi Sudah banyak sering. kali ya. Baik, terima kasih. Terkait dengan dugaan tindak pidana KDRT yang terjadi di Kecamatan Sinjai Selatan, tepatnya di Desa Songing, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai itu berdasarkan laporan daripada orang tua korban Nena itu mengatakan bahwa sekitar pukul 3.00 dia mendengar anaknya berteriak di kamar sebelah, kebetulan satu rumah dengan orang tuanya. Kemudian dia juga mendengar ada motor daripada suami anaknya itu meninggalkan rumah, sehingga pelapor orang tua korban mengecek anaknya di kamarnya dan mendapati bahwa anaknya sudah terluka di bagian leher akibat tusukan daripada senjata tajam.
Setelah 3 hari buron, polisi berhasil menangkap pelaku di Kabupaten Goa. Akibat perbuatannya, pelaku terancam 10 tahun penjara. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Sinjai. 2 pelaku yang terlibat pembunuhan seorang pemuda di Kota Makassar berhasil dibekuk. Polisi kini masih memburu 2 pelaku lain yang masuk daftar pencarian orang. Inilah Budiono dan Wahyudi, pembunuh seorang pemuda yang mayatnya tergeletak di trotoar Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar. Selain menangkap kedua tersangka, polisi juga menyita senjata tajam yang digunakan untuk menikam korban bernama Rahmat Mustari, asal Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Makassar. Berdasarkan pemeriksaan polisi, motif pembunuhan dipicu rasa kesal salah satu pelaku kepada korban yang menipu dan membawa lari ponselnya dengan modus hendak berbelanja online. Pelaku merancang strategi bersama 3 rekannya, kemudian memancing korban di media sosial. Begitu korban tiba, para pelaku melakukan pengeroyokan. Budiono bersama 2 temannya menganiaya korban, sedangkan Wahyudi melakukan penikaman. Mana kronologisnya, 1 hari sebelumnya, salah satu korban yang berinisial B memposting HP iPhone 6 di Facebooknya. Kemudian ditawarlah oleh korban, yaitu Rahmat Mustari. Kemudian dia janjian di salah satu mall di Makassar. Begitu ketemu di mall, si korban ini Rahmat Mustari memeriksa HP tersebut. Begitu dia pegang, dia periksa, dia beralasan saya mau cek dulu apakah HP ini dalam keadaan baik atau tidak. Akhirnya dia beralasan mau cas dulu. Untuk mengecas tersebut, dia ke arah motornya ya untuk mengambil cas. Ternyata apa yang terjadi setelah dia sampai di motornya, si Rahmat ini malah membawa lari HP tersebut. Kemudian si B ini yang diduga TSK utama merasa sakit hati. Jadi besoknya dia hubungi si korban ini lewat Facebook terus, namun tidak dibalas lagi. Akhirnya dia menggunakan Facebook temannya untuk memposting lagi barang itu, barang lain untuk memancing si korban ini. Akhirnya betul beberapa saat dijawab kembali sama si Rahmat bahwa HP tersebut dia berminat. Akhirnya malam hari dia janjian di salah satu tempat di Jalan Urip Sumoharjo, tidak jauh dari TKP, yaitu tepatnya di pertigaan Jalan Urip Sumoharjo, tepatnya di depan Tempe Panaikan. Di sanalah terjadi pemukulan atau penganiayaan yang diduga dilakukan lebih dari 1 orang, yaitu yang pertama berinisial B dan kemudian berinisial W. Barang yang disita saat penangkapan? Barang yang kita sita saat penangkapan yaitu 1 buah sangkur. Selain sangkur ada kendaraan? Kemudian kita amankan juga sepeda motor milik korban. Kalau untuk keduanya nih dijerat pasal apa ancaman pidananya? Kedua yang diduga pelaku tersebut kita jerat dengan pasal 170. Ancaman kurungannya udah? Ancaman hukumannya yaitu 12 tahun. Hingga kini polisi masih memburu 2 pelaku lain yang telah dikantongi identitasnya dan masuk daftar pencarian orang. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Sebelumnya ditemukan sesosok mayat pemuda bersimbah darah di tepi Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar. Pria berusia 26 tahun ini menjadi korban pembunuhan karena terdapat luka tikam pada dada kiri. Masyarakat Kota Makassar digemparkan penemuan mayat bersimbah darah di tepi Jalan Urip Sumoharjo. Penemuan mayat ini juga mengakibatkan jalur Trans Sulawesi macet panjang. Banyak pengendara memarkir kendaraan sembarangan untuk melihat kondisi mayat lebih dekat sehingga mengganggu arus lalu lintas.
Korban diketahui bernama Rahmat Mustari yang bekerja sebagai buruh harian. Pria berumur 26 tahun ini diduga dibunuh karena ada luka di dada kiri. Namun kepastian penyebab kematian korban masih diselidiki polisi. Jam berapa tadi informasinya ini, Pak? Jam 8:30. Informasinya sampai di polsek seperti apa, Pak? Ada penemuan. Temuan mayat. Berapa orang? Berapa jenazah, Pak, tadi? Satu, Pak. Itu ada yang mengalami luka-luka, Pak? Ada satu luka di bagian dada kiri. Untuk sementara kita masih selidiki, ya. Ini meninggal karena apa? Itu masih kita dalami. Ya, tim dari forensik sama lapor sementara bekerja. Selain kartu identitas, polisi turut menyita motor korban. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar.